Bismillahirrahmanirrahim. Nanti fayahussu. Fayahussu Jibril alaihi salam al malaikata fi hadhil lailah. Malam Lailatul Qadar. Fayahussu maka mengerahkan Jibril alaihi salam al malaikata para malaikat fi hadhil lailati dalam malam ini. Fayusallimuna maka mereka mengucapkan salam ala kulli qaimin atas setiap orang yang berdiri untuk salat. Wa qaimin wa qa'idin dan orang yang duduk untuk salat juga. Wa musallin dan orang yang salat yang keadaannya bukan berdiri dan duduk. Wa dzakirin dan orang yang zikir. Wa yusafihunahum dan menyalami mereka, wa yu'minuna dan mereka mengucapkan amin ala du'ahim atas doa mereka. Hatta yatlu'al fajr hingga terbit fajar. Fa idza tala'al fajr bila telah terbit fajar yunadi maka berseru Jibril alaihi salam. Ma'asyiral malaika hai golongan para malaikat ar-rahil berangkat. Maksudnya berangkat kembali ke langit. Fayaquluna maka mereka mengatakan ya Jibril fama sana'a rabbuna fi hawaijil mu'minin. Fama sana'a maka apakah yang telah fama sana'a maka apa sana'a yang telah membuat Rabbuna Tuhan kami fi hawaijil mu'minin dalam hajat-hajat orang mukmin. Apa yang dibuat oleh Tuhan kami mengenai hajat-hajat orang mukmin? Bagaimana mengenai hajat-hajat orang mukmin? Sudah ditunaikan, sudah diterima oleh Tuhan kami belum? Min ummati Ahmad dari umatnya Nabi Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu maka Jibril mengatakan nadarullah Allah memandang ilaihim kepada mukminin fi hadhil lailati dalam malam ini. Fa'afa anhum maka dia telah mengampuni anhum mereka. Illa arba'atan kecuali 4 orang. Fakulna maka kami mengatakan ya Rasulullah manhum siapakah mereka? Qala baginda mengatakan rajulun mudminu khamrin orang yang senantiasa minum arak. Wa akun liwalidayhi dan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wa qati'u rahimin dan orang yang memutuskan hubungan sanak kerabatnya. Wa musyakhinun dan orang yang bermusuhan. Kulna kami mengatakan ya Rasulullah mal musyakhin. Apa yang dimaksud musyakhin? Qalu mereka mengatakan qala baginda Nabi mengatakan huwal musarim. Musyakhin maknanya musarim, orang yang bermusuhan. Fa idza kanat bila telah ada Lailatul Fitri malam hari raya. Sumiat maka dikasih nama tilkalatu malam itu Lailatul Jaizah malam penganugerahan hadiah. Masya Allah, jadi malam Lailatul Qadar itu semua diampuni kecuali 4 golongan tadi itu, betul-betul celaka. Orang yang minum arak senantiasa, orang durhaka kedua orang tuanya, orang yang bermusuhan. Fa idza kanat ghadatul fitri bila telah ada pagi hari raya, ba'atsallah maka Allah mengirimkan azza wa jalla al malaikat para malaikat fi kulli biladin dalam setiap negeri. Wa yahbitun maka mereka turun ila ardi ke bumi, fa yaqumuna maka mereka berdiri ala afwahis sikak di pintu-pintu lorong, fa yunaduna maka mereka berseru bisautin dengan suara yusmi'u yang dia bisa memberikan pendengaran man khalaqallah orang yang Allah ciptakan ila jin wal insa kecuali jin dan manusia. Jadi, malaikat itu turun pada hari raya di setiap negeri di pintu-pintu lorong mereka berseru dengan suara yang suara itu didengar oleh semua makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Yusmi'u man khalaqallah ilal jin wal ins.
Padahal seruan ini yang dimaksud jin dan manusia. Tapi justru jin dan manusia itu malah nggak dengar. Semut dengar, kucing dengar, semua makhluk dengar, tapi jin dan manusia nggak dengar. Padahal yang diseru itu manusia dan jin. Aneh nggak? Karena seumpama jin dan manusia dengar sudah hilang taklif. Semua ibadah semua sudah nggak ada orang kafir. Enggak, fungsi daripada ujian itu jadi hilang. Jadi suara-suara gaib yang kaitan dengan agama itu justru malah ditutup oleh Allah dari jin dan manusia. Hanya para nabi, para rasul saja yang mendengar dan mereka yang menyampaikan. Umatnya mau percaya apa enggak, gitu aja. Makhluk-makhluk yang lain dengar semua. Fayaquluna, maka mereka mengatakan, ya umat Muhammad, umat Muhammad, ukhruju, keluarlah ila Rabbin Karim, kepada Tuhan yang mulia, yu'til jazil, yang dia memberi perkara yang banyak, wa ya'fu 'anil 'azim, dan mengampuni atas dosa yang besar. Fa idza baruzu, ketika mereka telah keluar ila musallahum, kepada tempat salat mereka, yaqulullah azza wa jalla lil malaikati, kepada para malaikat, ma jazaul ajir idza amila amalah, apakah balasan buruh bila dia telah mengerjakan pekerjaannya. Qala, baginda Nabi mengatakan, fataqulu, maka berkata al malaikatu, para malaikat, ilahana, hai Tuhan kami, wa sayyidana, dan sayyid kami, tuan kami, jazauhu, balasan orang yang telah mengerjakan pekerjaannya, antuwafiyahu ajrahu, engkau memenuhi dia ajrahu, opahnya. Qala, baginda mengatakan, fayaqulu, maka Allah berfirman, fa ini, maka aku, sesungguhnya aku, usyutukum, menjadikan saksi kepada kamu semua, ya malaikati, hai malaikat-malaikatku, ani, bahwasanya aku qad ja'altu, telah menjadikan thawabahum, pahala mereka, min siyamihim syahr Ramadan, dari puasa mereka bulan Ramadan, wa qiyamihim, dan salat mereka, salat malam mereka, tarawih maksudnya, aku jadikan pahalanya ridhoi, ridhoku, wa maghfirati, dan ampunanku. Wa yaqulu, dan Allah berfirman, ya ibadi, hai hamba-hambaku, saluni, mintalah kepada aku, fa izzati, maka demi kemuliaanku, wa jalali, dan keagunganku, la tas'aluni, kamu semua tidak minta kepada aku, al yauma, pada hari ini, al sayaan, suatu apapun, fi jam'ikum, di dalam kumpulan kamu, li akhiratikum, untuk akhiratmu, ila ataitukum, kecuali aku akan memberi kepada kamu. Jadi pada hari raya itu Allah berfirman, kamu minta apa saja pada hari ini, untuk urusan akhirat akan saya beri semuanya. Wala lidunyakum, dan kamu tidak minta untuk dunia kamu, illa nadartu, kecuali aku akan melihat lakum, untuk kamu. Maksudnya aku akan lihat menurut hikmahku. Kalau permintaan kamu itu untuk dunia itu sesuai dengan hikmahku, ya saya terima. Kalau tidak, ya tidak. Maka kalau minta itu urusan akhirat saja. Kalau urusan akhirat itu bebas, ya. Kamu minta apa saja urusan akhirat, Allah akan kasih. Karena akhirat itu memang tempat pahala. Maka kamu minta pahala bagaimanapun, Allah akan kasih. Tapi kalau dunia ini tempat ujian, maka kalau kamu minta urusan dunia, Allah akan melihat sesuai dengan hikmah Allah atau tidak. Kamu bayangkan, mamanya ada orang tuh minta supaya orang itu jadi kaya semua, namanya. Nah ini ya tidak cocok dengan dunia. Kalau dunia itu kaya semua itu nggak jalan, ini tempat ujian. Dunia ini harus ada orang miskin, harus ada orang kaya. Kalau kaya siapa yang mencangkul di sawah? Ya.
Makanya ada orang tuh minta, ya Allah minta semua orang masuk Islam semua, jin manusia, sehingga tidak ada orang kafir satupun. Permintaannya ini bagus, tapi Allah nggak akan perkenankan. Karena dunia ini sudah dijadikan oleh Allah SWT tempat ujian, pasti akan ada orang kafir yang akan ke neraka pasti. Walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Jadi permintaan itu Allah SWT kalau untuk dunia pasti Allah akan lihat sesuai dengan hikmah Allah atau tidak. Karena dunia ini tempat ujian. Nah, hikmah Allah itu bagaimana? Yang tahu hanya Allah. Yang penting kita doa aja. Doa saja. Dan doa yang sebesar-besarnya doa adalah seperti doa yang diajarkan dalam surat Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, supaya jalan hidup kita itu mengikuti jalan hidup orang yang diridhai oleh Allah. Sudah. Itulah doa yang terbesar, doa yang terbaik. Allah. Fawi azzati, maka demi kemuliaanku, la asturanna, sungguh pasti aku akan menutupi, alaikum atas kamu, atharatikum, kesalahan-kesalahan kamu, ma raqabtumuni, selagi kami masih muraqabah kepada aku, selagi kamu masih muraqabah. Maksudnya muraqabah di sini masih menghormati kehadiranku, pandanganku. Jadi selagi aku akan nutupi kesalahan-kesalahan kamu, selagi kamu itu punya amalan muraqabah, yaitu selagi kamu itu masih menghormati pandangan Allah kepada kamu. Ini kalau kamu itu dipandang oleh Allah berbuat seenaknya sendiri, ya naudzubillah. Wa izzati, demi kemuliaanku, la ukhzikum, aku tidak akan menghinakan kamu, wala afdahukum, dan aku tidak akan mempermalukan kamu, baina ashabil hudud, di antara orang-orang yang melewati batas. Maksud sini orang-orang kafir. Ashabil hudud di sini maksudnya orang-orang kafir. Jadi Allah berjanji asalkan kita ini masih muraqabah, dosa-dosa kita akan ditutupi oleh Allah, dan kita tidak akan dipermalukan di depan orang-orang kafir. Jadi ini satu kemuliaan juga. Jadi orang iman tuh nanti di akhirat itu kalaupun salah itu tidak dipermalukan di depan orang-orang kafir. Maka ada diceritakan dalam hadis, dalam tafsir itu, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Satu saat nanti orang kafir itu akan berharap-harap jadi orang Islam. Itu ceritanya bagaimana? Jadi ada orang Islam masuk ke neraka. Nah, setelah masuk di neraka, sampai di neraka dia ketemu sama orang kafir. Maka orang kafir itu, oh kamu Islam juga masuk neraka, nggak ada gunanya Islam kamu. Maka ketika orang kafir itu mengatakan begitu, Allah marah. Ada, langsung orang-orang Islam dikeluarkan semua. Makanya akhirnya orang kafir itu, kalau mau saya Islam ya enak, keluarkan. Jadi Allah SWT itu sampai di neraka pun masih menghormati orang Islam itu. Sehingga kalau orang kafir itu sampai tahu, maka langsung dikeluarkan. La haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma ahyina muslimin wa amitna muslimin. Waraditu, dan insorifu, pergilah kamu, maghfurun lakum, dalam keadaan diampuni lakum untuk kamu. Qad ardaitumuni, sungguh kamu telah membuat ridho kepada aku. Waraditu ankum, dan aku telah ridho atas kamu. Fatafrahu, maka bergembira al malaikatu, para malaikat. Wa tastabsiru, dan mereka gembira, bima, dengan perkara
Istibsyar dengan tafrah itu bagaimana? Istibsyar itu dari kata basyarah, tastabsyir itu maksudnya wajahnya jadi cerah-cerah, senang-senang. Bima yu'ti, dengan perkara yu'ti yang Allah memberikannya hadil ummata, umat ini, idza aftaru, ketika mereka berbuka, min syahri Ramadan, dari bulan Ramadan, yaitu hari raya. Ya Allah, jadi Ramadan ini betul-betul penuh dengan berkahnya. Tapi yang bisa merasakan semua berkah ini hanyalah orang iman. Karena orang iman itu punya indera keenam, yaitu imannya itu. Dia bisa tahu perkara-perkara gaib dengan sebab imannya itu. Berita-berita gaib dia dengar sebab imannya itu. Tapi nggak tahu ini semua. Sekarang itu di sekitar kita ini ada kuning, hijau, bangunan-bangunan yang indah, ya. Tapi umpama kita ini buta, ya, ada gunanya nggak itu bangunan-bangunan yang indah ini? Bagi orang buta itu ya hitam aja semua sudah, ya, nggak ada gunanya. Siang malam sama aja orang buta. Atau kita ini di sekitar kita ini ada pembicaraan-pembicaraan yang bagus, korek-korek yang hebat, ya. Sudah suara-suara yang indah. Tapi kita ini nggak punya telinga, namanya ada gunanya nggak? Ya. Sama sekali tidak bisa menikmati itu semua. Atau matanya melek, telinganya juga bolong, ada telinganya, ya. Tapi otaknya itu rusak, ya. Maka ada apa aja keindahan, seperti orang gila itu, dia tidak bisa merasakan. Sungai pelolong, dia ada tempat-tempat yang bersih, dia malah duduk di tempat sampah, ya. Dia telanjang juga tidak merasa malu, ya. Kotor, nggak merasa risih, otaknya rusak, ya. Lah ibaratnya orang iman dengan orang yang tidak iman ini seperti itu. Orang buta dengan orang melek, orang tuli dengan orang yang mendengar, orang waras dengan orang gila. Orang iman ini bisa merasakan ini, Masya Allah Ramadan. Ini ada berita malaikat-malaikat pada turun, ampunan-ampunan Allah. Surga dihias, setiap detik ini jutaan istana dibangun. Ada pembebasan dari api neraka, ada ampunan, ada doa-doa makbul. Ini yang bisa memahaminya orang iman. Nah, orang yang tidak iman ya sudah, nggak tahu apa-apa, perasaannya ya sama aja, siang malam gelap aja terus. Orang gila makan enak, makan nggak enak sama aja. Naudzubillah minadh dhalal. Jadi orang yang tidak dapat hidayah ini betul-betul orang yang sangat celaka sebetulnya. Nah, tapi tidak merasa celaka, ya. Tidak merasa celaka padahal sangat-sangat celaka. Nah, ini orang yang tidak dapat hidayah nggak bisa memahami semuanya ini. Ada pengangkatan raja diumumkan sekarang ini, akan diangkat jadi raja. Orang-orang yang mau mendaftarkan diri akan diangkat jadi raja, akan dikasih permaisuri yang cantik, istana yang indah, kekuasaan yang luas. Sudah diumumkan di seluruh dunia. Tapi orang tuli, ya gimana? Ada gunanya nggak tadi pengumuman tadi? Nggak ada gunanya. Podo, orang-orang pergi untuk mendaftarkan jadi raja, dia pergi ke sawah macul. Dia pergi ke sawah. Karena apa? Telinganya itu nggak ada. Nah, telinga untuk mendengar berita-berita gaib ini adalah iman, hidayah. Maka betul-betul kita syukuri.
Nikmat hidayah itu betul kita syukuri. Thawabu man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, pahala orang yang salat malam dalam bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughaqibu fi qiyam Ramadan. Adalah Rasulullah SAW memberikan targhib penyemangatan dalam bangun bulan Ramadan. Min ghairi ayyamarum, dengan tanpa memerintahkan mereka bi azimatin, dengan mewajibkan. Tsumma yaqulu, kemudian beliau bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa salat malam Ramadan karena iman dan ihtisab, maka diampuni untuknya perkara yang telah terdahulu dari dosa-dosanya. Rawal Bukhari wa Muslim. Wa an Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dzakara Ramadan. Beliau bercerita mengenai bulan Ramadan. Yufaddiluhu, beliau melebihkan Ramadan ala syuhuri, atas seluruh bulan. Faqala, maka beliau mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi ka yauma waladathu ummuh. Barang siapa salat malam Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka dia akan keluar dari dosa-dosanya seperti hari ibunya melahirkannya. Masya Allah. Rawan Nasai wa qala, dan Nasai mengatakan hadza khata', periwayatan hadis ini keliru. Dari Abdurrahman ibn Auf itu keliru. Wasawab, yang benar, ana hadis ini an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat lahu bagi Nasai, qala, baginda Nabi mengatakan, innallaha faradha siyama Ramadan, sesungguhnya Allah telah mengfardukan puasa Ramadan. Wa sanantu, dan aku telah membuat sunnah lakum, untuk kamu, qiyamahu, salat malam Ramadan. Faman shamahu, barang siapa puasa dalam bulan Ramadan, wa qamahu, dan salat malam dalam bulan Ramadan, imanan wa ihtisaba, karena iman dan berharap pahala, kharaja min dunubi, maka dia keluar dari dosa-dosanya, kayauma waladatuhu, seperti hari melahirkannya ummuhu, ibunya. Wa taqaddama, telah terdahulu fi hadis Abi Sa'id Al-Khudri, walaisa abdun, tidak ada seorang hamba mukminun yang beriman, yusolli, yang dia salat, fi lailatin, dalam satu malam, illa kataballah, kecuali Allah menulis lahu, untuknya, alfan wa khamsami'ati hasanah, 1.500 kebaikan, bi kulli sajdatin, dengan setiap satu sujudan, wa bana, dan membangun lahu, untuknya, baitan, satu rumah, fil jannati, dalam surga. Allah akan membangun untuknya satu rumah di dalam surga. Setiap orang itu sholat malam. Rumah dalam surga tadi sudah ada gambarnya ini di sini. Min yaqutatin hamra, dari batu yakut yang merah. Laha, bagi rumah itu, situna alfabab, 60.000 pintu. Bikuli babin, dalam setiap pintu, minha, dari rumah itu, qasrun, ada istana, min dahabin, dari emas. Jadi rumah pintunya 60.000, tiap pintu ada istananya. Ini rumah apa ini? Masya Allah. Bukan rumah itu di dalam istana, tapi justru istana itu di dalam rumah. Ini di surga itu Allah sak maunya berbuat itu. Muwasyahun, yang qasrun min dahab, istana dari emas, muwasyahun, yang dipinggiri, biyaqutatin hamra, dengan intan-intan yang merah. Allahumma ij'alna minhum. Jadi kalau kita memikirkan ini kan nggak bisa tidur.
waktu 1 detik pun kita akan sayang untuk selain ibadah dalam Ramadan. Bikin rumah dari batu yakut yang merah, pintunya 60.000, setiap pintu ada istananya. Istananya dari emas lagi, dipinggiri dengan intan lagi, dan masih panjang itu ceritanya. Dalam istana ada sekian kamar, dalam kamar ada sekian ranjang. Sudah Masya Allah, nggak tahu. Dan ini semua kalau kita masuk di situ dikasih kekuatan untuk menikmati semua. Kalau di dunia kita dikasih rumah semacam ini, sampai mati belum selesai kita putar. Ya. Tapi di sana kita dikasih umur yang begitu panjang, kekuatan yang berlipat ganda, sehingga bisa menikmati itu semua. Jadi kalau di dunia ketika badan masih kuat, biasanya orang itu masih miskin. Setelah jadi kaya, badannya sudah loyo. Jadi waktu sehat-sehatnya itu biasanya nggak punya uang orang di dunia ini. Kerja aja. Setelah kaya, mau menikmati badannya sudah nggak kuat. Kamu lihat orang-orang kaya kan begitu. Kemana-mana pakai selimut, sudah kedinginan. Jadi ketika dia sudah kaya, malah nggak bisa menikmati kekayaannya. Ketika badannya masih kuat, nggak punya apa-apa. Jadi serba repot di dunia ini. Jadi kalau di surga ini enggak, memang kuat terus. Tambah hari tambah kuat, ya, insya Allah. Maka kita sabar-sabarkan hidup sebentar ini dalam mengamalkan perintah Allah. Jangan sedikit pun ada cita-cita dunia ini. Orang itu kalau punya cita-cita dunia ini sebetulnya itu kurang mensyukuri. Kurang mensyukuri kenikmatan akhirat yang telah disiapkan. Ibaratnya orang sudah dicalonkan jadi presiden, tapi dia ini malah pergi ke sana kemari mendaftarkan diri ingin jadi hansip. Ya. Setelah ditolak jadi hansip, nangis. Ya. Dia doa malam Lailatul Qadar, doa, ya Allah minta jadi hansip ya Allah. Ya. Padahal dia ini sudah calon jadi, mau jadi presiden. Aneh nggak kira-kira? Nah itu orang yang punya, orang iman yang punya cita-cita dunia itu seperti itu. Sudah dibikinkan surga, dia mau dijadikan raja, malah nangis mikir dunia, sampai Lailatul Qadar pun juga minta dunia. Pikirannya dunia. Ini betul-betul orang yang tidak syukur namanya.